ceritanya itu ya kan jam 2 tuh ketemu kan. Ini jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Jadi malam-malam gimana orang ketemu mereka ngamanin itu jam 4 sore kok. Jadi dia ketemu jam 2, terus dia tuh jam kalau nggak salah jam 4 sore ya? 4 sore ditelepon sama Aib, ini ada anak-anaknya ada situ kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Nah terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan supaya untuk interogasi. Kan diamankan itu baik-baik ya, Prof? Baik-baik. Bukan ditarik masukin dalam mobil, bukan ya? Itu kan di depan umum. Di depan umum, kondisinya kan depan umum dan masih sore. Di jalan ya? Di jalan jam 4 sore. Semua orang bisa lihat. Tunggu, saya bilang gini ya, kita lihat jamnya ya. Jam 2. Jam 4 ya. Dibawa. Terus dia tuh di narkoba itu mereka udah ngoceh-ngoceh sendiri, udah ketakutan sendiri. Ngoceh ini maksudnya sudah mulai cerita versi asli. Versi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan. Kan mereka nanya apa dulu kamu lemparin batu apa, kan sesuai dengan yang itu. Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini, ya biasalah namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit ya. Singkat ya? Singkat sekali, mereka sudah ngaku. Karena itu semua orang bilang kok cepat ya. Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Baca saja dengan detail. Dan di sini diperlukan memang kejernihan dan nurani ya, gitu loh. Tapi kalau kita mau bantah-bantahan, karena ini kan produk teman-teman. Kalau saya bilang, mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus kenapa Pak Rudiana itu bisa, padahal Aib diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aib baru tanggal 2 September tahun 2016. Ya. Terus ini Aib baru diperiksa juga baru tanggal. Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak ya, Asmi? ini. Boleh, ini ada 2 September. Ya. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aib baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31, orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus. Yang melihat itu adalah Aib dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO, ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Oke. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aib yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh Aib di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Oke. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana. Tanggal yang tadi saya bilang tanggal 31 Agustus. Bagaimana dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, ya? Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Nah, terus datanya lanjut ya. Setelah bikin Diserahkan. LP, jadi ini saya udah jawab ya kenapa LP-nya ada nama-nama itu karena sudah ada pengakuan. Jadi penyidiknya ini main cepet aja lah. Ini kenal ya. Kenalnya Benar, baru tadi. karena sempat jadi pertanyaan tuh Prof, kok laporan udah lengkap banget dengan nama-nama Iya, dan karena dia udah tahu. kronologi gitu. Dan itu penyidik juga suruh BAP-nya karena buru-buru nggak semuanya ditanya ini kenal ya. Dia kenal dong, barusan
baru sekitar 1 jam ya kalau diistilahkan dari jam 4 sampai jam 5 dia bikin LP. Jam berapa tuh? Jam 5 atau jam berapa tuh? Itu kan dia udah kenal. Jadi dia sebut, bukan berarti kalau pikirannya kan seolah-olah dia merekayasa Kronologinya di situ. Si A, B. Lah, gimana dia merekayasa si A, si B, dia kenal juga kagak. Ya, jadi logikanya masuk ya. Oke. Nah, waktu setelah mereka sudah ngaku, kan mau di BAP. Jadi mungkin nggak nyampe jam 5 langsung mereka di BAP sebagai tersangka karena pengakuannya. Kenapa diamankan ke narkoba dalam waktu 2 jam saja, 16 sampai 18.30. 18.30 Pak Rudiana dengan lancar untuk menerangkan ini DPO-nya ini segala macam dengan jenis kendaraan yang detail. Merek kendaraan juga sudah ada. Dalam malam yang pada waktu di mana keterangan Aib dan Dede menyatakan kami juga nggak tahu persis kok tentang kendaraannya. Saya juga lupa ingat kendaraannya apa. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada segala macam. Tapi Pak Rudiana bisa bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang kabur segala macam. Nanti dalam berita kami sudah ke rumahnya. Nah, bagaimana dalam waktu 2 jam 11 orang diperiksa dengan 3 DPO tadi dengan tim ini. Ya, ini yang perlu kebenaran dari awal di tim unit narkoba pada waktu itu. Ini yang menurut saya adalah inkonsistensi. Selesai kan tanggal 1 September, terbukti kan, akhirnya penetapan tersangka. Kamu lihat aja hitung-hitungan BAP-nya. Jam 5, anggap LP baru dibikin jam 5, ya. Berarti interogasi itu sekitar nggak nyampe 1 hari, ya. Terus dini hari tanggal 2 itu udah selesai, tanggal 1 lah dianggap udah selesai BAP, ya. Berarti kan hitungannya jam 5, anggaplah jam 5 sore sampai jam 5 sore tanggal 1 itu kan 24 jam. Ditambah sampai midnight itu 7 jam. Berarti 31 jam mereka ini berada di Polresta ini. Polresta ya. Cirebon kok. Polres Cirebon Kota. Nah, ya. dan itu tanggal 1 itu sudah selesai BAP. Sekali lagi, ini bukan tertangkap tangan. Itu aja udah lompat itu. Karena kalau perkara tertangkap tangan, seketika pada waktu itu ada benda yang digunakan untuk kejahatan, boleh siapapun. Ini tidak tertangkap tangan. Dia harus ada fase penyelidikan ke penyidikan. Bahwa peristiwa itu memang peristiwa pidana, enggak, orang ini memang benar atau tidak. Alat buktinya itu yang dibilang oleh KUHP, scientific investigation, atau kalau saya bilang di kelas itu adalah scientific criminal detection procedure. Ada deteksi prosedur kita. Dalam hukum pidana juga diberi. Itu tadi, ini benar-benar peristiwa ini terjadi tidak, peristiwa pidana benar-benar orang ini atau tidak. Alat buktinya benar nggak? Ada perbuatan, ada keadaan, ada alat bukti. Jadi kita kembali ke tema tadi, satu tim unit narkoba ini harus bisa menjelaskan. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saprudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi. Namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific, ya kan, terhadap pembuktian yang nyata bahwa apakah orang ini kendaraan bermotor orang-orang yang saya tangkap ini, kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan enggak untuk kejahatan ini. Tapi kan sampai sekarang enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini dari tadi handphone yang berubah waktu gitu kan, karena Dede dan Aib dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh. Nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana. Terus di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu. Bahkan Dani dan Andinya fiktif. Hari ini lah, kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini dengan melakukan ini. Itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang by design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya kita bisa lagi sisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa. Pada waktu keterangan di kasus Sudirman, keterangannya bagaimana lagi.
sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa dalam sidang juga beda-beda. Iya. Kenapa? Ini keterangan hanya 2 jam, dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dhani, siapa lagi, Andi, Peron, segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dhani melakukan ini, ya kan? Peron melakukan ini. Gimana kisahnya? Sebuah kejahatan yang kolektif, apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya, ini katakanlah pelaku pembantu yang hari ini yang lagi diproses atau mereka yang menjalani hukuman. Harusnya pelaku pembantu jangan dihukum dulu dong kalau tidak ada pelaku utama. Itu kan lebih fair gitu loh untuk menjaga. Ditambah tadi ada sudah keterangan-keterangan yang tidak klik. Seharusnya konfrontasi dari awal. Tapi kenapa jaksa juga tidak lakukan itu? Kenapa jaksa juga abaikan? Ini yang seharusnya itu tadi. Dan hakim kok telan mentah-mentah juga. Seharusnya hakim jangan berani memutuskan dia jadi hiu. Oke nih, jebol di pertahanan, di penyidikan, jebol di kejaksaan. Tapi hakim demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah saya melihat fakta-fakta dalam persidangan, bahwa konstruksi yang dibikin oleh dakwaan oleh jaksa penuntut umum, bahwa tuntutan yang dibuat ini tidak klik. Buktinya tidak cukup, ya dibebasin. Nah, tapi kalau ini berarti apa? Ini yang dilabel, yang akhirnya apa? Inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Perbuatan oknum, terus institusi tidak mau mengakui atau tidak mau mengkoreksi dengan alasan malu, tapi kita lebih malu lagi menyingkirkan rasa kemanusiaan seperti ini, gitu loh. Seharusnya kita perbaiki.